Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hijratul Rahmi, SPD MSI, seorang dosen tetap di Kriya Seni, Fakultas Seni Rupa dan Desain, Institut Seni Indonesia Padang Panjang. Saya merupakan seorang dosen dengan latar belakang keilmuan kimia organik dan dipercaya mampu beberapa mata kuliah tertentu seperti ilmu alamiah dasar, seminar, metode penelitian, dan juga manajemen produksi serta kriya kontemporer. Pada UPDD UKT-PT di bidang pengejaran kali ini, saya akan membahas tentang mata kuliah ilmu alamiah dasar, di mana mata kuliah itu merupakan mata kuliah umum di tingkat prodi kriya seni. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah teori dengan bobot 2 SKS. Mata kuliah ilmu alamiah dasar merupakan mata kuliah umum yang bertujuan untuk memahami prinsip, konsep, serta pendekatan untuk menganalisa dan memahami fenomena-fenomena yang berhubungan dengan manusia dan lingkungan untuk menghasilkan peradaban yang lebih maju. Teknik pembelajaran pada mata kuliah ini adalah dengan menerapkan kurikulum OB dan metode small group discussion, cooperative learning, case study, serta ceramah. Sistem pembelajaran dilakukan secara sinkronus dalam 16 kali pertemuan. Nah, asesmen dilakukan dengan pemberian tugas serta juga dilanjutkan dengan ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Nah, penilaian proses itu sebesar 25%, prototipe yaitu berupa tugas sebesar 35%, UTS itu 20% dan UAS 20%. Nah, capaian pembelajaran mata kuliah ini yaitu mahasiswa mampu menguraikan dan menerapkan prinsip-prinsip ilmu alam melalui metode ilmiah sebagai dasar dalam penciptaan karya baik tulis maupun benda secara baik dan benar. Sedangkan sub CPMK-nya sendiri yaitu mampu menjelaskan tentang tahap perkembangan alam pikir manusia, mampu menjelaskan metode ilmiah dan perkembangan ilmu pengetahuan alam, mampu menjelaskan mitos, penalaran dan pengetahuan, mampu menjelaskan teori bumi dan alam semesta, mampu menjelaskan konsep sumber daya alam dan lingkungan, mampu menganalisis isu lingkungan terkini, mampu menganalisis implementasi ilmu pengetahuan alam dan teknologi bagi kehidupan manusia, serta mampu menyusun suatu rancangan sederhana berdasarkan prinsip ilmu pengetahuan alam. Untuk materi yang akan saya sampaikan pada PDD UKT-PT kali ini adalah materi tentang sumber daya alam di pertemuan ke-7 dengan sub CPMK mampu menjelaskan konsep sumber daya alam dan lingkungannya. Pencapaian materi dilakukan dengan teknik demonstrasi yang diselingi dengan tanya jawab serta keterkaitan dengan bidang kuliah. Dan juga di akhir tidak lupa dengan pemberian tugas. Berikut cuplikan video pembelajaran. Terima kasih. Baik, kali ini kita kembali bertemu dalam mata kuliah ilmu alamiah dasar, di mana pada pertemuan kedua biologi ini kita memberikan terkait materi setelah ekologi, yaitu sumber daya alam dan lingkungan. Langsung saja, saya akan menjelaskan tentang beberapa hal yang perlu kita lihat di dalam materi ini, yaitu yang pertama terkait pengertiannya sendiri, kemudian ada klasifikasinya, jenis, manfaat, dan pengaruh terhadap lingkungan. Tentunya semua ini kita bahas dari segi secara umum dulu. Nanti kita akan lihat bagaimana jika dibahas dari segi jika dikaitkan dengan keilmuan kriya seni itu sendiri. Nah, kemudian sebenarnya ini bukan hal baru ya untuk Anda semua, mahasiswa semua. Saya yakin saudara sudah paham bahwa dapat melebur kembali dengan alam, dapat diuraikan kembali. Nah, itu adalah namanya sumber daya alam biotik atau hayati. Nah, sedangkan sumber daya alam yang notabene juga berasal dari alam, akan tetapi ketika ia kembali ke alam, dia tidak dapat diuraikan di dalam alam itu sendiri. Prosesnya sangat lama, memakan ribuan tahun, bahkan ada yang sama sekali tidak memiliki pengaruh ya. Dia akan tetap seperti itu, lama-kelamaan akan kembali muncul ke permukaan bumi, bentuknya sama seperti pertama kali dia ditemukan, dan itu dinamakan dengan sumber daya alam abiotik. Nah, ketika kita memulai berbicara sumber daya alam, ya,
kita akan bisa melihat bahwa ternyata apa yang ada di alam semesta ini semua itu bisa dimanfaatkan, dan apabila dia kembali ke dasarnya, ke alam, dia punya kategori yang juga nantinya dapat dimanfaatkan kembali, atau dia malah merusak dulu. Kita akan lihat nanti. Baik, slide selanjutnya itu klasifikasi sumber daya alam ya. Ada beberapa klasifikasi ya, pembagian berdasarkan sifat, di mana sumber daya alam itu sendiri ada yang namanya berdasarkan sifat sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Artinya sumber daya alam yang kalau kita pakai terus dia akan tetap ada ya. Kita tidak bisa mengatakan dia akan hilang, tetapi dia akan tetap selalu ada, dan dia bisa memperbanyak diri sendiri. Itu ada yang tumbuhan, ya, mikroba, air, ya, cahaya. Nah, itu adalah sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Nah, yang selanjutnya adalah sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Nah, ini sumber daya alam yang ketika dipakai itu akan bisa membuat kekurangan dari akumulasi zat itu sendiri. Jadi kalau dia secara terus-menerus tanpa ada waktu istirahatnya untuk dimakan, maka lama-kelamaan zat itu akan habis atau sumber daya itu akan habis. Dan kita perlu memahami di sini ya, ketika kita sudah tahu ada beberapa sumber daya alam, nah kita kaitkan dengan keilmuan kita, yaitu Krias ini, keilmuan kalian semua yaitu Krias ini, maka saya yakin saudara semua akan tahu bahwa ketika menggunakan sesuatu barang, maka saudara dapat melihat apakah ini bisa kita gunakan terus-menerus. Ini kalau kita gunakan apakah dia lambat laun akan habis. Ini kalau kita gunakan apakah harga produksi dari apa yang kita gunakan itu bisa tinggi atau tidak. Kenapa? Karena ada atau tidak adanya suatu zat itu akan mempengaruhi terhadap dari harga produk sendiri ya. Saya yakin saudara di sini sering membuat sesuatu yang berkaitan dengan sumber daya alam. Saudara harus pertimbangkan dia dapat diperbaharui atau tidak. Kemudian dia banyak atau tidak dapat diperbaharui. Dia langka atau tidak. Nah, ini harus dilihat. Ketika kita menemukan bahwa sesuatu itu tidak dapat diperbaharui atau keadaan di umumnya itu merupakan berada di titik rendah atau sedang, maka kita perlu pertimbangkan apakah ada zat substitusi, apakah ada bahan substitusi yang bisa kita gunakan, apakah ada sumber daya substitusi yang bisa kita gunakan. Maka itulah fungsinya kita mengetahui di mana berada klasifikasi mana dari suatu zat yang kita gunakan. Kemudian berdasarkan potensi adalah sumber daya materi, energi, dan kebutuhan. Nah, kita lihat di materi, karena kita saat ini sangat berkaitan dengan materi, ya. Segala sesuatu karya yang kita gunakan itu, karena di kriya seni ini kita berkaitan dengan kriya logam, batik, tekstil, kemudian kayu, ya, keramik. Semua itu berkaitan dengan materi. Materi yang digunakan pasti berasal dari alam ini. Nah, kita harus lihat dan pertimbangkan ya. Misalnya ada kriya logam. Nah, logam yang kita gunakan ini sifatnya seperti apa? Nah, kita harus lihat apakah dia merupakan logam yang jarang ada di permukaan bumi atau yang banyak ya. Saya yakin sebenarnya logam-logam yang kita lihat logam-logam yang tidak terlalu sulit ditemukan. Ada yang aluminium, ada yang krom, ya. Kemudian ada yang tembaga, ya, kecutum. Kemudian ada dan lainnya. Nah, ini adalah bentuk-bentuk bagaimana ternyata sumber daya yang ada di muka bumi ini benar-benar dimanfaatkan, baik itu dia materi kah atau dia dapat diperbaharui kah atau tidaklah, dia benar-benar dimanfaatkan oleh berbagai macam lini manusia, dari tingkat kerajinan yang skill yang berada di tingkat tradisional atau profesional sampai ke tingkat modern. Nah, misalnya kayak kita tingkat tradisional, kita memanfaatkan semua ini. Dan ada juga misalnya kriya kayu. Di kayu kita
berbagai macam jenis kayu yang kita manfaatkan untuk menghasilkan karya. Nah, ketika kita tahu kayu apa yang terbaik, bagaimana sifatnya, nah ini penting untuk bisa menghasilkan karya sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Misalnya kita membutuhkan karya kayu yang kuat, ya, karya kayu yang banyak ditemukan ya di daerah kita Sumatera Barat ini. Kemudian karya kayu yang fisiknya pun bisa dibilang cukup menarik ya, bagus gitu, mengkilap misalnya. Ternyata kita butuh kayu surya. Jadi penting ya untuk mengenal SDA, untuk mengetahui karakter dan sifatnya. Kemudian ada jenisnya, dan jenis ada SDA hayati, kemudian ada SDA hayati. Dari segi pengertian hayati dan non hayati saja kita sudah cukup paham ya, bahwa ternyata berdasarkan klasifikasi dari sumber daya alam itu berdasarkan biologis, ada yang bersifat biotik dan biotik. Nah, mulai sekarang ketika kita belajar untuk kita sudah belajar sumber daya alam, kita biasakan untuk memilah manakah sumber daya alam ini yang populasinya di muka bumi ini banyak dan bermanfaat untuk bidang kerja kita baik. Kenapa? Karena ketika kita sudah memilah seperti itu, artinya kita mendukung bentuk keberlanjutan dari muka bumi. Karena kita tahu ya, di muka bumi banyak sekali isu-isu terkait lingkungan ini yang beredar, yang nanti kita akan bahas di next pertemuan. Tapi untuk saat ini kita perlu mengklasifikasi ini, bahwa ketika kita sudah tahu sumber daya ini, coba pilih ya, mana kira-kira yang dapat kita butuhkan, mana yang kira-kira bisa kita substitusi dengan barang-barang yang lebih mudah dijangkau. Karena dalam satu karya pastinya ya, ketika memang dia sudah dijangkau, mungkin harganya belum lebih tinggi. Tapi kita juga harus menantikan ini aman atau tidak. Oke, selanjutnya ada beberapa aneka ragam sumber daya alam dan pemanfaatannya. Nah, secara umum ada beberapa pemanfaatan sumber daya alam yang pastinya kita sudah biasa melakukan itu, hanya saja mungkin kita tidak mengklasifikasikannya secara general. Nah, yang pertama itu ada sumber daya makanan dan obat-obatan. Kita tahu bahwa apa yang ada di alam kan kembali ke alam. Apa yang ada di alam kebanyakan kita akan memanfaatkannya. Bagi yang bersifat hayati, kita akan memanfaatkannya untuk mengisi perut kita. Dan bahkan beberapa hewan pun, karena kita adalah omnivora, kita juga memanfaatkannya untuk sebagai sumber makan kita. Nah, itu sumber daya alam, apapun yang ada di alam, pada dasarnya itu adalah sumber daya yang diberikan oleh Yang Kuasa untuk kita untuk dimanfaatkan sebaik-baiknya. Apakah baik itu dari segi untuk kita melanjutkan hidup ya, maupun dari segi kita untuk berkarya ya. Memanfaatkan apa yang ada di alam ini dengan tidak mengganggu bentuk keseimbangan yang telah ada. Kemudian ada sumber plasma nutfah. Nah, plasma nutfah itu adalah sifat unggul ya, yang diwariskan secara turun-temurun. Biasanya kalau orang-orang ahlinya, mereka akan memanfaatkan sifat-sifat tertentu untuk menciptakan suatu sumber daya yang diinginkan. Misalnya kayak gini, ada sekarang namanya mangga pokat ya. Kalau di daerah kita namanya mangga pokat ya. Mangga pokat kenapa dia ada ya? Karena ada sifat dari buah mangga dan alpukat yang diinginkan. Begitulah contoh penciptaannya gitu. Nah, kemudian ada juga sumber energi. Sumber energi yang berada di dalam tanah itu biasanya berupa mineral, dan mineral inilah yang akan yang berupa logam, ada juga logam, dan yang logam dari tadi lah yang biasanya kita manfaatkan sebagai kita dimanfaatkan sebagai suatu pembuat karya. Kalau mungkin di kimia mereka memanfaatkan itu untuk suatu reaksi ya, menghasilkan suatu reaksi baru, zat baru seperti itu. Tapi kalau untuk dia, kita memanfaatkan yang menghasilkan karya baru. Sebenarnya ketika kita memixnya antara keilmuannya, maka itu kita juga bisa menghasilkan karya lebih fantastis ya. Misalnya dengan logam, bagaimana kita membuat suatu karya logam menggunakan tembaga, tapi lebih menarik, atau kita mau membuat
logam yang sifatnya mengkilap ya, kita manfaatkan sifat-sifat dari senyawa logam. Bagaimana kita menghasilkan karya yang mengkilap. Sekarang udah banyak kayak galeri yang memanfaatkan sifat logam. Misalnya kayak dia tidak menggunakan berlian, tetapi dia memanfaatkan senyawa lain yang juga berasal dari karbon seperti itu. Nah kemudian yang berasal dari udara, matahari, angin, bagaimana kita tahu ya misalnya kayak kerja kayu itu yang akan digunakan tentu tidak kayu yang sudah dipotong sudah digunakan, tapi kayu yang kita akan gunakan itu adalah kayu yang benar-benar karakternya sudah sesuai untuk menghasilkan karya. Misalnya seperti ini, kayu itu sudah kering tentunya, yang pasti yang pertama itu kayu sudah kering, sudah cukup umur ya. Ada kayu tipe yang sangat keras, mungkin dia ada karakter dia tidak cocok untuk menghasilkan karya tersebut, tapi dia cocok apabila karakter kayunya itu mungkin lebih muda seperti itu ya, tapi tidak lebih muda. Tapi ada juga yang karakter karya yang membutuhkan kayu yang sudah tua dan kering ya, sehingga mudah untuk karena kandungan airnya lebih sedikit. Ini berbeda-beda. Nah, bagaimana cara pengalingannya pun manual, ada dua macam ya. Ada yang biasanya manual, ada juga yang menggunakan alat. Kalau manual tentu saja dia menggunakan matahari dan memanfaatkan angin. Inilah sumber daya yang ternyata semuanya saling berkaitan dan saling menopang ya dalam kehidupan kita. Dalam kehidupan sehari-hari saja kita sudah bisa merasakan bagaimana kita bisa memanfaatkan apa yang hayati dan non-hayati untuk keberlangsungan hidup kita. Begitu juga dalam sebuah karya seni, ternyata apa yang ada di alam juga bisa menopang ya, saling membantu dalam menghasilkan karya. Kemudian sumber bisa negara ya, menghasilkan keuangan lebih keras, bisa saudara lihat. Kemudian ada beberapa bentuk ya yang dilakukan untuk mengkonservasi sumber daya alam yang terdapat di perairan dunia ya. Untuk membuat sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui itu tetap ada walaupun dalam bentuk tidak dalam bentuk aslinya, tetap ada walaupun tidak dalam bentuk sebelumnya ya. Nah, beberapa sumber daya alam ya kebanyakan yang sulit untuk diperbaharui itu kemudian digunakan teknik. Nah, teknik-teknik ini adalah teknik yang sebenarnya sangat mendukung untuk keberlanjutan dari proses yang ada di alam ini, keberlangsungan yang ada di alam. Kita tahu bahwa dengan memakai sesuatu secara berlebihan akan menimbulkan efek jangka panjang untuk lingkungan kita. Oleh karena itu, kebanyakan sudah dilakukan ya oleh ahli, oleh ilmuwan, bagaimana caranya agar apa yang kita gunakan itu bisa kembali, yang telah kita gunakan bisa kembali digunakan, yang telah kita gunakan dapat kembali digunakan ya, yang akhirnya jadi sampah tidak jadi sampah sehingga bisa dimanfaatkan lagi. Ada beberapa tahap, ada beberapa cara yang bisa digunakan. Pertama itu ada recycle, reuse, repair, reduce. Kita lihat seperti itu, recycle. Recycle itu pendaur ulang. Daur ulang ini bukan proses penguraian sampah ya, dapat dimanfaatkan kembali menjadi melalui daur ulang. Jadi ada sumber daya yang sebenarnya sudah tidak dapat dipakai. Nah, contohnya saya kasih contoh satu dari sumber daya alam yang hayati. Sampah dapur. Kebanyakan sampah dapur itu kan organik ya. Kulit bawang, sampah dari kita habis potong-potong sayur, kemudian ada potong-potongan makanan tersisa ya. Nah, semuanya kita buang. Sebenarnya kita akan buang ya, akan menjadi sampah itu. Tapi saat ini orang sudah melakukan pembaharuan. Ya, mereka membuat sebuah cara
dia menjadi pupuk. Kemudian ada juga yang di 4R ini ya, untuk menjadi senyawa yang nantinya bisa menjadi bahan aktif untuk pembuatan sabun. Itu dia ya, pemanfaatan sumber daya alam ya yang sudah tidak dapat dipakai lagi menjadi berguna. Kemudian ada juga reuse ya, penanggulangan ya sampah yang tidak dapat diuraikan akan tetap menjadi sampah jika dibiarkan di lingkungan, sehingga perlu penanggulangan. Maaf ya, typo. Nah, ada penanggulangan, ada sekarang sudah banyak saudara lihat sampah plastik juga diuraikan, dicacah, terkecil, dipres, dibentuk menjadi suatu karya. Itu sudah ada. Kemarin ada saya lihat di Surabaya untuk menjadi tempat duduk. Kemudian dosen kita yang di sini ya menjadikannya hiasan untuk pengantin, hiasan-hiasan yang ada kalau di adat kita Sumatera Barat itu kan ada hiasan-hiasan dindingnya gitu. Dijadikan diperas dibentuk dari hiasan dinding dengan motif Melayu Minangkabau. Jadi banyak. Dan kemudian kalau mau lihat yang lebih modernnya, ya dicacah dibentuk menjadi sepatu. Saya ada salah satu brand sepatu, bukan saya ya, tapi saya pernah lihat salah satu brand sepatu yang menggunakan sampah. Nah, ini merupakan suatu hal yang pembaharuan ya, bahwa dia bisa digunakan lagi. Ada juga dari kemarin salah satu brand minuman, dia mengadakan setelah sampah botol minumnya digunakan, seakan dibuang di tempat sampah yang telah disediakan lagi, karena nanti akan dijadikan brand tas, kemudian sepatu, jaket, itu sudah ada. Kita sebenarnya juga bisa seperti itu, apalagi dengan keilmuan kriya ini, dengan keilmuan kriya saudara bisa menjadikan itu di sebuah karya. Mungkin saudara punya ide mau menghasilkan satu karya gunakan sampah plastik, karena sampah plastik nggak bisa diulang lama, bisa diurai. Mungkin saudara bisa lihat pernah ada di Instagram bagaimana mereka ada salah satu plastik mie, brand mie ya expirednya itu sudah beberapa puluh tahun yang lalu, dan saat ditemukan di tepian pantai itu tidak berguna sedikit pun. Itu contoh. Oh ini memang tidak. Memang kita perlu menyadari akan hal itu, sehingga segala sumber daya alam yang ada di sini ya bisa kita manfaatkan. Ini repairnya ada perawatan yang dilakukan agar barang dapat bertahan lama. Saudara perlu melihat kalau ada tas kulit, saudara harus perhatikan bagaimana cara penggunaannya. Yang ada kulit itu juga punya ciri tertentu. Dan juga ini baju kita kain ya. Kain kalau sering kena sinar matahari dia dapat terserap ya, warnanya jadi berkurang seperti ya. Ada beberapa konsep ya pengelolaan sumber daya alam, sama seperti sebelumnya. Prinsipnya itu sebenarnya dahulu prinsipnya itu ada boisasi. Ternyata saya pikir itu dahulu. Ternyata dia tidak hanya sekedar dahulu, tapi juga hal yang wajib ada saat ini, yang harus kita perhatikan. Pengertian pohon yang lengkap dengan tanaman tidak lengkap itu memang beda. Sebuah pohon yang lengkap itu dia benar-benar menjaga keseimbangan lingkungan. Dia memanfaatkan apa yang ada di sekitarnya sehingga di sana itu kehidupannya. Dia mengambil CO2, kemudian dia menghasilkan oksigen, kemudian akan tertancap dalam di tanah, membantu lingkungannya. Ketika simbiosis itu tidak sempurna, maka itu bukan suatu hal yang bisa dimanfaatkan. Misalnya apa? Kayak orang berladang, ya. Orang berladang, ya. Kamu tahu ketika misalnya dia berladang dalam
suatu periode tertentu dan ternyata dia hanya menanam itu dan itu saja, ya, zat atau menanam tumbuhan yang sama, maka lambat laun si tumbuhan ini dia akan menyerap zat makanan yang memang hanya dia butuhkan, sehingga zat makanan yang dia butuhkan lambat laun itu akan berkurang. Ya, sehingga zat yang lain itu akan berlebih. Padahal di dalam tanah itu ada banyak mineral. Nah, ketika ada ketidakseimbangan ini, itu dapat menghasilkan sesuatu yang tidak baik.